Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita sempat hadir di tempat yang penuh berkah ini guna melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Insyaallah akan disusul pula sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada panutan kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman yang senantiasa istiqomah di jalannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia Amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo kas operasional Masjid Uwais Al-Qarni pada malam kemarin yaitu sebesar Rp3.066.900. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin yaitu sebesar Rp417.000. Adapun sumbangan program Uwais Berbagi yaitu sumbangan dari Haja Nurjannah sebesar Rp100.000. Mamanya Rafi sebesar Rp100.000, hamba Allah sebesar Rp50.000. Jadi total saldo program Uwais Berbagi untuk saat ini yaitu sebesar Rp480.000. Adapun sumbangan untuk pembangunan masjid yaitu sumbangan dari almarhum Haji Zainuddin sebesar Rp250.000. Jadi total pembangunan masjid dari Januari sampai sekarang itu sebesar Rp7.990.000. Adapun pengeluaran transportasi mubalik pada malam kemarin sebesar Rp200.000. Jadi total saldo kas operasional masjid untuk saat ini yaitu sebesar Rp3.083.900. Disampaikan bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk program Uwais Berbagi, diperuntukkan untuk buka puasa bersama, diperuntukkan jika ada jamaah di sekitar masjid yang meninggal atau keluarganya, atau ada jamaah di sekitar masjid yang sakit di rumah sakit, dan diperuntukkan juga untuk Jumat berbagi. Bagi jamaah yang ingin berinfak bisa tulis keterangannya di amplop. Dan bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk pembangunan masjid bisa juga tulis keterangannya di amplop. Alhamdulillah, kami selaku panitia Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Haji Supriyadi, keluarga Ibu Desriana, keluarga Bapak Rizal, keluarga Bapak Asrul Haq. Alhamdulillah, kami panitia Amal Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah membawakan konsumsi buka puasa pada sore hari tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini yaitu Ustaz Saftani Muhammad Ridwan MA. Sekian dari penyampaian kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terus diberi keistiqomahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat kekuatan, dan tentunya nikmat iman. Yang dengannya semua kita istiqomah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Semoga kita istiqomah melakukan berbagai amal-amal kebaikan di bulan Ramadan ini hingga keluar dari bulan Ramadan dengan predikat sebagai orang yang bertakwa. Amin. Jemaah yang berbahagia, di bulan Ramadan ada banyak sekali ibadah, jenis-jenis ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah yang sudah ada sebelum Ramadan, di luar Ramadan, yang kita tinggal rutinkan, maupun yang tidak ada di luar bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan sendiri kita sudah sering mendengar para ustadz kita, para kiai kita, ibadah yang paling utama adalah puasa. Nah, tetapi Ramadan itu sendiri sebenarnya istimewanya bukan hanya karena puasa. Kalau kita lihat dari ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Artinya orang-orang sebelum kita itu juga berpuasa. Agama-agama lain sebelum Islam juga ada puasanya. Mereka juga berpuasa. Karena puasa itu menyehatkan secara medis. Jadi agama lain juga ada puasa. Lantas apa keistimewaannya kalau begitu Ramadan? Karena sama-sama di orang puasa juga. Orang Kristen juga puasa. Umat Buddha juga puasa. Di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Nah, itu istimewanya di situ. Makanya biasa ada nuzul Quran ya. Nah, kemudian di dalam bulan Ramadan juga ada, terutama di 10 hari terakhir, yang memang di situ biasa waktunya, ibadah yang disebut i'tikaf. Nah, i'tikaf itu ya kira-kira kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, maknanya mungkin kayak kontemplasi kan, kalau bahasa ini ya. Jadi sebenarnya ini juga di agama lain juga ada. Kalau kita belajar agama-agama lain, perbandingan agama, maka orang Buddha itu dia bertapa itu sampai 40 hari, berbulan-bulan di tempat ibadah mereka. Orang Kristen Katolik ada namanya retret. Itu adalah upaya setiap hamba ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi begini, dalam kehidupan kita ini sebagai makhluk, sebagai manusia, kita butuh akan Tuhan. Pasti kita yang butuh. Nah, kebutuhan kita itu salah satu kita wujudkan dalam bentuk ibadah. Ibadah itu adalah dalam rangka memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita. Jadi kita berkewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah punya hak tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Jangan kita melakukan kesyirikan. Nah, tetapi semua umat manusia dari agama manapun yang sadar, itu dia memang merasa bahwa kita butuh kepada Sang Pencipta Tuhan. Maka dalam rangka itu mereka membuat ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ini ibaratnya hubungan vertikal hamba dengan Tuhan. Karena kalau dalam Islam itu ada ibadah yang sifatnya memang individu, dan ada ibadah yang sifatnya dia punya dimensi sosial. Kalau kita sholat itu sifatnya lebih kepada vertikal, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita puasa, itu selain hubungan vertikal dengan Allah juga punya hubungan horizontal dengan manusia. Ibadah puasa itu memiliki dimensi sosial.
Kenapa kita disuruh capek-capek, lapar, haus? Itu fungsinya apa? Supaya kita merasakan penderitaan orang yang susah, tidak makan, tidak minum. Jadi yang punya dimensi sosial. Tujuannya apa? Supaya kita punya empati kepada mereka, membantu mereka. Nah, ada juga ibadah maliyah, ibadah dengan harta, zakat, infak, sedekah. Dia juga punya dimensi sosial. Kita berbagi kepada orang di sekitar kita. Nah, itu memiliki dampak positif. Nah, berbagi itu membuat paling tidak kita terhindar dari kejahatan orang-orang. Nah, kemudian dia membuat hubungan manusia itu akrab, dengan demikian terjadi harmoni kehidupan. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi ibadah yang memiliki hubungan langsung antara hamba dengan Tuhan, kalau dalam Islam itu paling nyata adalah sholat yang kita lakukan. Ya, kalau sholat itu bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga kita sholat. Ya, cuma ada ibadah memang yang khusus di bulan Ramadan, yang hanya ada di bulan Ramadan itu, dari sholat tarawih. Tapi yang lain itu di bulan Ramadan yang kita lakukan. Nah, selain sholat, terutama masuk 10 hari terakhir nanti, insya Allah ini kita sudah melewatkan separuh Ramadan. Itu ada namanya itikaf. Itikaf itu biasanya 10 hari di akhir Ramadan. Nah, itikaf itu bagaimana sebenarnya dan apa sebenarnya itikaf? Sederhana saja. Itikaf itu berdiam diri di masjid. Tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mendekatkan diri harus di masjid? Tidak bisa di rumah. Nah, masjid itu rumah Allah. Tentu beda. Nah, tentu aktivitas di masjid tidak sama dengan di rumah. Apalagi di hotel. Jadi masjid itu rumah Allah. Maka segala macam ibadah dilakukan di situ. Tentu juga doa-doa lebih diijabah di masjid daripada di rumah. Maka mendekatkan diri kepada Allah itu tentu ideal kita lakukan di masjid. Nah, maka begitulah dicontohkan Rasulullah SAW. Beliau 10 hari akhir Ramadan beriktikaf di masjid. Bahkan di akhir-akhir hayat beliau, sebagaimana banyak dikisahkan dalam riwayat, beliau malah 20 hari di akhir Ramadan sudah di masjid. Nah, jadi itikaf itu berdiam diri. Dan di antara yang harus kita pahami dalam beriktikaf itu ya, tentu kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya keduniaan. Nah, ini juga yang berat dilakukan zaman sekarang. Sebenarnya itikaf itu bahkan harusnya lebih utama kita yang logika, yang lulus 50 tahun, itu sudah harus mendekatkan diri. Karena kita ini, apalagi kalau sudah usia 60 ke atas, 70, 80 yang sudah banyak sekali Allah berikan tanda-tanda. Kacamata, sudah pakai kacamata orang membaca, sudah putih-putih semua rambut jenggot, sudah tidak jelas pendengaran, gigi tanggal satu-satu, makanan terbatas yang bisa kita makan. Itu tanda yang Allah berikan. Nah, apalagi kalau sudah jalan bungku-bungku, nah itu hati-hati. Kalau orang sudah jalan bungku-bungku, Allah memberikan tanda yang paling bagus. Artinya kita disuruh sering-sering melihat tanah tempat kita akan kembali. Maka banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling bagus adalah di bulan Ramadan dengan ibadah itikaf. Ini yang harus kita pahami. Nah, jadi sederhana. Masuk saja ke masjid, yang paling bagus tentu full, ya kan? Tidak, tapi sebenarnya kita berdiam dalam satu saat itu dalam 10 hari yang Ramadan sudah cukup. Sama dengan kira-kira kalau orang pergi haji, berarti dia sudah berada di Arafah, itu sudah cukup pas hari itu. Nah, kalau itu kan yang penting kita berdiam di masjid itu minimal ada waktu kita berdiam. Tapi paling ideal kalau kita memenuhi syaratnya itu 10 hari. Kita mulai masuk dan keluar sebelum Idul Fitri. Pas selesai buka di hari terakhir Ramadan. Nah, tentu kita berdiam diri di masjid bukan sekedar diam begitu tidur. Kalau tidur saja itu namanya pindah tempat tidur dari rumah ke masjid, bukan itu. Ini ibadah orang. Nah, sekarang juga, nah ini juga fenomena yang susah karena di mana-mana kita bawa HP. Nah, ada orang pekerjaannya sibuk di luar, dia mau itikaf, masuk ke masjid tetap HP-nya itu mengontrol masjid, mengontrol ibadah, mengontrol bisnisnya dari dalam masjid pakai WA. Nah, ini kan dia sebenarnya bukan itikaf. Untuk apa Anda pindah ke masjid kalau begitu? Jadi ibaratnya memindahkan kantornya ke masjid.
Jadi itikaf katanya di masjid, tapi tiap hari lihat HP juga, ya, mengaji, sholat, tapi juga mengontrol bisnis dari situ. Nah ini Anda mendekatkan diri kepada Allah atau sibuk dengan urusan dunia. Nah justru kita disuruh menghindari itu dunia. Nah harusnya seperti itu. Makanya kita harus lebih banyak betul-betul ibadah. Selain memperbanyak sholat, memperbanyak mengaji dan sebagainya, semua ibadah yang bisa kita lakukan, kita kerjakan di rumah Allah di masjid. Masjid yang ditempatkan adalah masjidnya. Ya memang disebut masjid itu ditempati sholat berjamaah 5 waktu. Masjid. Orang bilang masjid jami. Itu dibilang masjid. Kalau tidak 5 waktu ya tidak bisa. Makanya kalau musola tidak masuk kategori masjid. Kalau masjid di kantor-kantor ya tergantung kalau dia pakai 5 waktu. Tapi kalau dia cuma Jumatan saja itu tidak kategori masjid, harus 5 waktu yang dipakai Jumatan. Ini namanya masjid. Nah, jadi itu yang kita tempati. Nah, kemudian juga ada rambu dalam Al-Quran. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, surah Al-Baqarah. Ya, jadi orang beritikaf itu jangan lagi mendekati istri, sementara kita itikaf di masjid. Nah, jadi betul-betul mengencangkan ikat pinggang, ya, sarung dikencangkan. Jadi memang di situ waktu-waktu yang betul-betul kita fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teori sederhananya begini. Satu tahun itu 365 hari. Allah berikan kepada kita untuk bekerja segala macam kita bisa lakukan untuk kehidupan kita. Tidak dilarang orang bekerja cari uang sebanyak-banyaknya, mau kaya terserah, silakan, tapi halal. Cara-cara yang tentunya korupsi, silakan. Anda menempuh cara-cara yang halal. Dalam 1 tahun itu masa tidak ada waktu 1 bulan kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita dikasih Ramadan 1 bulan. Nah 1 bulan bukan Ramadan yang kita juga kasih masih harus kerja, cari buah dan sebagainya, sibuk. Oke lah 1 bulan itu silakan puasa, silakan kerja, silakan. 10 hari mau di akhir. Itu kira-kira begitu. Sudah mau berpisah dari Ramadan. Kalau betul-betul tidak bisa lagi 10 hari ya sudah ini. Malam-malam ganjil saja ambil. Karena kenapa? Malam ganjil itu kita menanti Lailatul Qadar. Kalau itu dia tidak bisa, saya datang lagi keterlaluan. 1 tahun waktu tidak ada waktu ke masjid, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kelihatan memang orang-orang itu kalau jarang ke masjid. Nah, ini makanya teorinya itu di mana-mana. Orang yang ada di masjid di akhir-akhir Ramadan, percayalah itulah orang-orang yang biasanya tetap istiqomah setelah Ramadan. Orang-orang kalau di awal Ramadan itu rata-rata penuh masjid itu. Nah, orang yang ada di situ di awal Ramadan itu tidak bisa menjadi ukuran bahwa orang itu akan istiqomah. Karena orang tidak pernah sholat di masjid, ada itu di situ. Preman juga ada di situ, semua muncul itu karena gembira menyambut Ramadan. Ini sudah lewat Ramadan, sudah sepi semua. Masjid itu sudah banyak yang sepi. Karena fokusnya sudah berubah, yang membuat orang susah istiqomah sampai akhir itu salah satunya adalah fokus itu berubah. Yang tadinya pikir ibadah mungkin masih di awal-awal masih bagus pikirannya, di akhir-akhir itu pikiran itu sudah terpecah konsentrasi kemana-mana. Apa yang memecah dia macam-macam, terutama jelang Lebaran. Coba ini masih jauh Lebaran, sudah banyak sekali Lebaran juga. Jadi pikiran kita sudah pikir Lebaran, baju baru, ketupat, pulang kampung, macam-macam gitu. Tidak ada kaitannya dengan ibadah puasa. Nah tidak juga sesuatu wajib itu tidak wajib. Tidak dikerja tidak masalah, tapi itulah manusia. Fokusnya berubah, itulah yang membuat ibadah jadi melemah. Padahal seharusnya di akhir Ramadan kita meningkatkan ibadah kita, kualitas dan kuantitas. Seharusnya begitu, tetapi faktanya terbalik. Makanya kalau kita mau ukur jamaah-jamaah masjid yang asli yang di akhir Ramadan, itu yang bertahan di luar Ramadan. Nah, yang lain hilang semua, belum selesai Ramadan sudah hilang semua. Nah, itu sudah kelihatan. Makanya bersyukurlah kita kalau dijadikan sebagai hamba-hamba yang istiqomah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Maka mari kita betul-betul memanfaatkan sisa-sisa waktu. Karena ini berulang setiap tahun fenomena ini. Kita mungkin ya puasa biasa, tetapi meningkatkan kualitas puasa kita, kuantitas ibadah-ibadah kita itu juga tidak mudah. Karena tiap tahun pasti kalau kita ukur salawatnya ada bolong-bolong, kita punya sholat berjamaah mungkin tarawih dan sebagainya. Mungkin puasa tidak, tapi kualitas pahalanya bisa menurun.
Karena ada yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Puasanya tetap sah tapi pahalanya belum tentu dapat. Nah, maka tingkatkan di akhir-akhir. Nah, kalau kita iktikaf kita akan fokus dengan ibadah. Kalau kerja ya kerja itu sebenarnya rezeki itu Allah sudah atur. Belum dikilahi, belum diciptakan dunia ini Allah sudah tetapkan rezekinya orang. Jadi tidak usah khawatir. Kita hanya karena kita terlalu khawatir. Itu ada orang kerja setengah mati begitu tidak dapat. Karena Allah sudah tetapkan rezekinya begitu. Ada orang duduk santai-santai macam ada apa Allah sudah tetapkan begitu. Rezeki Allah sudah atur ya. Tidak pernah kita disuruh berlomba-lomba mencari rezeki, tidak disuruh saya carilah rezeki. Yang disuruh berlomba-lomba itu adalah dalam kebaikan, dalam beribadah gitu. Kalau rezeki itu tidak perlu kita khawatir, Allah sudah atur rezekinya semua orang. Tidak usah khawatir. Jadi kita fokus saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fokus beribadah, Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Dan di bulan Ramadan itu kan banyak rezeki. Paling benar kalau makan buka ada selalu. Nggak boleh ini. Ada minuman itu tidak banyak ya kita makan kalau Ramadan. Karena kita cuma makan malam, sahur, makan buka sama sahur itu saja. Makanya kalau ada orang selesai Ramadan bertambah berat badannya itu dia pertanyakan. Seharusnya Ramadan itu membuat orang jadi langsing, jadi sehat. Maksud begitu. Jadi kalau bertambah berat badannya itu harus dipertanyakan, kenapa bisa seperti itu? Berarti tidak sehat cara makannya. Itu kan dikatakan puasa itu menyehatkan. Nah menyehatkan seperti itu. Kalau tambah berat badan itu kurang menyehatkan. Itu obesitas itu. Jadi kita harus benar juga melaksanakan ibadah itu. Maka mari kita isi akhir-akhir Ramadan kita ya sedapat mungkin kalau bisa iktikaf terutama laki-laki. Ya. Paling minimal kita mengurangi aktivitas keduniaan kita 10 hari yang akhir Ramadan. Paling minimal itu. Nah, nanti setelah itu baru kita bergembira silakan pada saat Idul Fitri. Tapi kita manfaatkan waktu yang tersisa itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala berkenan menjadikan kita keluar sebagai orang-orang yang bertakwa sebagaimana harapan dalam Al-Qur'an la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah menjaga kita dan dunia ini mewafatkan kita dalam kondisi yang husnul khatimah di puncak ketakwaan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.